Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Din dalam Opsiana Podcast episode ke-23. Di episode ke-23 kali ini gue pengen membahas tentang sosok customer yang bikin kesel atau bisa dibilang customer yang ngeselin. Waduh, kok gue bahas ginian ya? Apakah gue lagi kesel dengan customer gue? Apakah gue ada dendam? Jawabannya sih enggak, gue lagi gak ada perasaan kesel atau dendam terhadap customer gue. Cuma gue tiba-tiba kepikiran aja pengen bahas topik ini karena baru beberapa hari yang lalu gue evaluasi bulanan sama temen gue dan gue memetakan beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis gue belakangan ini, dan salah satunya adalah sosok customer. Kenapa gue bisa mengalami ibaratnya bukan rugi sih, bisa dibilang untungnya kecil karena customernya kenapa, lalu apakah dari segi produk juga. Dan gue akhirnya kepikiran tentang sosok-sosok customer yang belakangan ini sering gue hadapi, jadi pengen gue bawain di topik podcast kali ini. Well, customer itu kan adalah sumber uang dari sebuah usaha atau bisnis. Tentunya dengan uang tersebut sebuah usaha itu bisa berjalan. Makanya posisi customer itu bisa dibilang cukup vital untuk sebuah bisnis. Permasalahannya adalah bagaimana cara kita bisa mendapatkan uang itu dari customernya. Yang pasti kita harus memberikan value kepada customer, dan idealnya value yang kita berikan itu harusnya seimbang dengan uang yang diberikan oleh customer. Namun permasalahannya adalah kadang-kadang kita itu memberikan value yang bisa dibilang kurang seimbang kepada customer. Uangnya segini tapi kita ngasih value-nya berlebih. Jatuh-jatuhnya sih kita mengalami kerugian kalau dihitung secara keseluruhan. Meskipun dari segi nominal kadang-kadang kita nggak rugi. Jadi balik lagi ya, kemarin tuh kan gue sempat evaluasi bareng teman gue tentang bagaimana sih kinerja usaha gue dalam bulan September kemarin. Dan gue itu menemukan bahwa gue dan temen gue itu nggak bisa menerima orderan lebih banyak. Kenapa? Karena banyak orderan yang didapatkan dari customer itu belum selesai. Lalu gue telah dong, kenapa bisa belum selesai? Dari orderan-orderan yang masuk itu ternyata banyakkan orderan-orderan yang sifatnya custom. Padahal kan gue itu sebenarnya jual produk itu udah ada ukuran standarnya. Nah, kenapa mereka bisa custom? Karena menurut mereka ukurannya itu nggak sesuai dengan yang mereka inginkan. Apalagi furniture itu mereka pengennya yang pas-pasan tuh di rumah mereka. Well, gue cek lagi custom yang mereka pengen itu seperti apa. Ternyata custom yang mereka inginkan itu ukurannya kadang-kadang ribet loh, menyusahkan. Pas gue review lagi, aduh, gue nggak kesel sih, yang kesel teman gue kayak bilang, aduh ini customer mintanya aneh-aneh nih ukurannya. Akhirnya menghambat kinerja kita juga. Karena kalau misalnya lu buat ukuran standar, lu bisa produksi banyak dengan ibarat udah template lah. Lu udah nggak perlu lagi nyeting-nyeting alat-alatnya untuk ukuran tertentu. Sedangkan kalau dia ukurnya custom dan beda-beda, lu kan perlu nyeting lagi alatnya dan itu memakan waktu. Akhirnya uh, schedule produksinya itu agak mundur-mundur terus. Dan itu bikin males banget sih. Itu dari segi customer yang pengennya banyak dan aneh-aneh. Lalu gue review lagi, gue buka WA gue, dan gue ngelihat chat-chat dengan customer gue, buka Tokopedia, gue ngelihat chat customer gue ngelihat faktor keduanya adalah customer itu kadang lama dealnya dengan kita karena mereka itu suka mempertimbangkan lagi apakah gue harus membeli produk ini atau enggak. Dan hal seperti itu yang memakan waktu kita juga karena kita sebagai pelaku usaha kita harus menunggu, meskipun ya
kita udah tanya, bagaimana Kak, tertarik nggak? Atau enggak kita follow up, ayo Kak, dipesan aja langsung. Tapi kan keputusan terakhir ada di customer. Belum lagi ya, customer itu suka banget yang namanya nawar harga. Buat gue yang produknya itu sebenarnya udah ukuran standar, dan harganya itu udah melalui perhitungan, sebenarnya nawar harga itu kayaknya udah nggak, gimana ya, udah nggak bisa lah. Kalau misalnya gue nurunin harga dari harga yang udah gue berikan itu udah standar, artinya gue udah mengalami kerugian dari segi kinerja ya, bukan dari segi finansial, dari segi keuangan masih ada untungnya lah dikit, cuma dari segi kinerjanya bayar tukang lalu produksinya itu udah rugi ya, artinya rugi waktu lah. Dan juga yang paling ini sih, yang paling bikin emosi kadang-kadang ya, gue sih kalau emosi nggak berkepanjangan, cuma pas ngechat sama customer lagi discuss gitu, kadang-kadang customer itu suka ngeremehin. Misalnya nih, gue ngasih meja lalu ukurannya segini, harganya 200.000. Lalu mereka pasti bilang, ah masa meja begini doang 200.000. Wah, ini nih yang kadang bikin emosi. Customer itu kan bukan orang yang bergerak di bidang ini, mereka harusnya jangan meremehkan seperti itu. Gue juga sempat tuh ngobrol sama salah satu pengrajin, dia tukang kayu juga, dia pengrajin kayu. Pas ngobrol itu dia bilang, customer itu kadang kan dia nggak tahu ya kalau sananya buat meja itu prosesnya bukan potong paku lalu plitor, enggak kayak gitu. Kayunya harus ditempel dulu, atau enggak kayunya harus dihalusin dulu, harus itu digerinda lagi, dan masih banyak proses yang harus dilewatin. Dan kadang-kadang customer itu nggak menghargai proses tersebut. Iyalah, mereka udah ngeluarin duit, mereka cuma pengen hasil, itu wajar, nggak bisa disalahkan juga. Tapi setidaknya kalau mereka itu nggak menghargai prosesnya atau nggak peduli prosesnya, setidaknya mereka memberikan waktu atau tenggang waktu produksi yang masuk akal lah. Kadang-kadang kan ada tuh customer yang kayak gini, Pak ini bikin meja berapa lama? 4 hari. Ah, 4 hari? Ini mah 2 hari juga kelar. Lagi lu. Kelar dari mana? Emang lu tahu gimana buatnya? Makanya kadang customer itu juga rada-rada suka sotoy. Dan masalahnya adalah ketika kalian nggak mau memenuhi kebutuhan customer tersebut, atau mungkin kalian udah nerima ordernya, dan ketika kalian udah memberikan produknya tapi produknya tidak memuaskan customer kalian, reviewnya jelek, nanti ulasannya atau mungkin referensi kepada customer lain itu juga jelek, dan itu yang semua orang nggak mau. Itu bikin malas banget karena benar-benar memangkas gimana ya rezeki orang. Dan hal ini bakal sering banget terjadi ya buat orang yang baru memulai usaha atau merintis usaha mereka dengan modal yang minim atau resource yang sangat terbatas. Nah, dalam posisi ini tuh orang-orang yang baru memulai usaha itu kan pengen banget yang ngembangin sumber daya mereka. Modal minim itu pengen mereka kembangkan menjadi berkali-kali lipat. Hal ini yang kadang-kadang membuat kita sebagai pelaku usaha itu suka menerima orderan apa aja yang masuk tanpa memfilter. Dan gue awalnya juga gitu, karena gue kan harus belajar lagi tentang industri ini, gimana customernya. Jadi gue menerima semua orderannya itu. Dan bener aja, banyak customer yang ngeselin. Kalau misalnya produknya itu kayak furniture itu kan orang pasti banyak pertimbangannya. Sehingga untuk dealnya itu butuh waktu yang panjang. Sedangkan pas pertama kali gue baru terjun itu, gue itu orangnya nggak sabaran dan sumpah. Tapi ya gue mencoba ini aja sih, sabar-sabaran. Tapi balik lagi kayak di awal gue omongin itu, pas kita baru mulai usaha dan mau mengembangkan sumber daya kita, akhirnya customer itu kita turutin kemauannya. Bahkan kadang kita gimana ya, merendahkan, bukan merendahkan sih, memberikan value yang berlebih kepada customer. Dan kadang ketika awal-awal mulai itu kan kita nggak bisa menakar ya value yang berlebih itu seperti apa. Kadang-kadang kita kebanyakan tuh ngasih promo-promo atau diskon-diskon sehingga jatuh-jatuhnya itu barang kita dianggap murahan. Pasti orang-orang yang atau pelaku usaha yang start di awal itu permainannya tuh di harga. Ngasih barang harganya murah.
dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya. Tapi pertanyaannya balik lagi, apakah kalian mau terus bergantung kepada customer kalian dengan cara seperti itu, memberikan value berlebih? Karena kadang-kadang ketika udah memberikan value berlebih seperti itu, customer bisa ngelunjak juga. Makanya kita perlu membatasi. Laluin, kalau misalnya nih gue ketemu sama customer yang ngeselin kayak gitu, gimana cara gue ngadapinnya? Nah, ini cukup membingungkan ya. Ini pertanyaan yang muncul pas pertama kali gue dipercaya sama temen gue buat megang customer service dan juga marketing. Jadi kalau lu ketemu sama customer kayak gini, misalnya lewat media messenger, WA, atau Line, ya bebas lah, Facebook kayak bebas. Itu kan kita nggak tahu tuh karakter customer kayak gimana. Kita juga nggak tahu nada bicaranya gimana. Nah, satu-satunya cara adalah kita jangan pernah pakai emosi buat membalas chat dari customer. Chat itu kan cuma tulisan, nggak ada nada bicaranya. Dan juga kita kadang-kadang customer ada yang ngechatnya itu nggak pakai titik koma, kita nggak tahu tuh gimana cara pelafalannya. Jadi satu-satunya cara adalah tetap netral, jangan kebawa emosi. Meskipun di pikiran kalian pas kalian baca, wah ini orang marah nih, kita jangan kebawa emosi juga, tetap netral. Kemudian selanjutnya adalah coba gali apa yang customer kalian itu inginkan. Karena kalau lewat chat itu ada kesempatan orang buat berpikir. Mereka mikir dulu tuh pengen bahas apa. Makanya karena mereka itu berpikir, kalian lebih baik tanyain aja langsung kepada mereka. Kakak butuhnya apa? Kakak butuh meja ukurannya berapa? Untuk apa? Dengan begitu mereka melihat lagi kebutuhan mereka. Ketika udah mereka melihat kebutuhan mereka, akhirnya mereka itu membeli karena mereka butuh. Karena udah dipikirin lagi tuh. Itu kalau seandainya kalian berkomunikasi dengan customer via messenger. Bagaimana kalau seandainya kalian ketemu langsung dengan customer kalian? Nah, ketika kalian ketemu dengan customer kalian, kan ada tuh nada bicaranya, ada pelafalannya, dan ada juga ekspresi mukanya. Nah, yang bikin orang grogi itu kalau ketemu sama orang lain adalah kadang kita nggak bisa menduga ekspresi wajah orangnya seperti apa. Apalagi kalau mukanya serem, waduh, pusing tuh. Aduh nih, mukanya serem banget nih. Ngobrol, wah ini mahal. Wah, matanya melotot, waduh, kitanya langsung jadi kagok. Yang paling gampang adalah menurut gue ya, tetap pede aja, tetap pede. Lalu tatap mata dari lawan bicara kita. Lalu kayak di messenger tadi, tanyain dulu kebutuhan mereka apa. Biarin tuh mereka mikir. Kalau seandainya mereka diam dan mikir, itu bagus. Tapi ada juga tuh yang customer kadang-kadang kita tanyain gitu, dia bilang, saya nggak tahu nih butuhnya apa. Ya, barangnya kayak gini lah. Ya, untuk apa sih meja misalnya? Meja ya kayak gini, biasanya buat apa sih? Itu ada customer yang kayak malas mikir gitu kan. Kalau misalnya ada customer yang kayak gitu, langsung aja kalian tembak dengan harga yang udah kalian pasang. Misalnya 250.000. Ya kak, ini mejanya harganya 250.000 kak. Lalu mereka coba nawar tuh, mahal amat, ini mah barang 150.000. Ya udah, tolak aja langsung. Kalian harus tetap punya pendirian dalam komunikasi dengan customer. Makanya ketika kalian memberikan harga kepada barang kalian, kalian harus punya patokan. Ya, patokan. Patokan itu penting. Jadi kalian bisa meletakkan harga di posisi ini, dan ketika ada customer yang nanya dan nawar, kalian bisa memundurkan harganya itu, dimurahin atau dipotong dengan patokan tertentu, sehingga ketika kalian ditawar dengan harga yang jauh dari patokan tersebut, lebih murah daripada patokan tersebut, langsung kalian tolak. Jadi kalian punya semacam batas lah, dan limit, sehingga ketika kalian mau menolak customer itu, kalian juga udah nggak ragu-ragu. Lalu coba kalian tanya juga kontak dari customer itu.
Jadi ada kemungkinan kalian bisa berkomunikasi lanjut setelah customer itu pergi dari toko kalian atau mungkin kantor kalian. Dengan punya kontak dari customer dan kalian mencoba untuk ngontak lagi customer tersebut, kemungkinan customer tersebut buat beli dari kalian akan meningkat. Karena bukan kayak lihat etalasenya lalu cabut, ya udah putus sampai situ. Tapi kalau seandainya punya kontak lalu transaksinya selesai, customer kalian itu bakal bisa memberikan kontak kalian itu kepada orang lain yang membutuhkan juga, sehingga ibarat tim marketing secara non official. Kan kita tahu ya bahwa marketing yang paling baik itu adalah marketing dari mulut ke mulut. Makanya meminta kontak pada customer itu adalah hal yang paling penting. Tapi kalau lewat messenger nggak usah lah ya, mereka juga udah punya kontak kita kok. Dan yang paling penting dalam menghandle customer, bukan cuma customer yang ngeselin tadi, tapi semua jenis customer adalah profesionalitas. Di masa sekarang itu, profesionalitas itu tergolong atau termasuk hal yang harus dimiliki oleh semua orang. Bukan cuma pengusaha, tapi para pegawai, karyawan juga harus profesional. Apalagi profesionalitas sekarang mendukung banget untuk kenaikan jenjang karir kalian nanti. Dan melalui profesionalitas ini kita harus gimana sih? Yang penting adalah kita harus fokus kepada customer kita. Harus customer centric. Apapun yang terjadi, utamakan customer kita dulu. Utamakan kepuasan customer. Mau seaneh apapun customer kalian, permintaannya, mau sesusah apapun, harus diturutin. Karena apa? Karena kalian udah menerima. Beda tuh kalau misalnya customer itu baru nanya-nanya doang dan memberikan requirement-nya. Itu kan kita belum deal nih. Masih bisa kita tolak. Ya udah, itu santai aja. Cuma kalau misalnya udah deal, udah ngobrol-ngobrol, udah panjang, harus fokus dan menyelesaikan permintaan customer tersebut. Nah, bagian terakhir yang pengen gue bahas adalah, jadi kemarin tuh gue sempat nonton video di YouTube dari channel salah satu salesman namanya Denlock. Yaitu salesman yang suka membagikan tips and trick dan juga teknik-teknik dalam melakukan penjualan. Salah satu video yang gue nonton adalah dia itu memetakan customer menjadi 4 jenis. Nanti gue share linknya. Jadi gue sebutin aja atau gue jabarin sedikit lah. Customer pertama yaitu customer yang fokusnya ke harga. Di videonya dia nyebutnya cheap customer. Kenapa? Karena customer ini ya yang dia cari itu memang produk dengan harga yang paling murah. Meskipun kalian udah jelasin nih, ini fiturnya begini, ini kelebihannya begini, ya tetap aja keluar masuk kuping kiri, keluar di kuping kanan. Karena yang mereka incer itu harganya. Untuk Indonesia sendiri ya, customer jenis ini banyak. Di seluruh dunia juga banyak sih. Cuma kalau di Indonesia kelihatan banget. Padahal ya ada banyak UMKM itu atau orang-orang atau pengusaha, mereka itu kan udah netapin harga standar tapi masih aja diminta harganya lebih murah. Dan karena memang customer jenis ini banyak banget, makanya banyak juga pengusaha atau UMKM yang menerapkan strategi permainan harga buat menarik customer. Gue udah nyoba juga ini di awal dan emang banyak customer yang tertarik buat membeli produk lo. Cuma hal ini malah menyulitkan gue dan temen gue itu buat berkembang karena untungnya tipis. Bahkan kadang-kadang karena salah perhitungan ya, jadinya kita malah nggak dapat untung. Itu menjadi masalah juga. Makanya gue menghindari customer yang jenisnya fokus ke harga ini. Meskipun temen gue itu masih tertarik untuk menarik customer dari permainan harga. Permasalahan lain dari customer ini adalah mereka itu pengen harga barangnya murah tapi juga kualitasnya bagus. Kan ini susah ya. Kan ada harga, ada kualitas. Dan itu memang gak bisa dipungkirin. Karena gue juga yang melakukan perhitungan pas mau buat sebuah produk baru. Temen gue bikin desainnya, lalu gue hitungin, oh barang segini. Temen gue hitungin harga bahan baku buat bikin barangnya aja. Lalu gue
menghitung dari bagian kinerjanya. Dan ketika gue hitung itu, hasilnya keluarlah harga standar. Dan kalau misalnya customer nawar dari harga segitu, itu sumpah kita mengalami kerugian. Jadi agak beresiko juga. Dan pernah akhirnya gue mencoba ya, customer gue nawarnya harganya murah, ya udah berarti kinerjanya gue kurangin dong. Akhirnya hasilnya nggak memuaskan. Dampaknya apa? Dampaknya ya review ke gue nya jelek. Sekarang yang mau disalin siapa? Gue bingung juga. Kalau mau bilang lu dapat harga murah malah lu kerjanya nggak niat, ya gimana? Karena dari segi perhitungan juga udah nggak masuk. Jadi sebenarnya salah di kedua belah pihak. Harusnya sih pas awal-awal itu gue langsung nolak aja, nggak bisa harganya segini. Dan sekarang akhirnya gue fokus ke kualitas aja. Nggak apa-apa customer nggak beli, yang penting kualitas barang gue bagus, review gue bagus juga. Gue nggak mau tuh review gue jelek gara-gara orang minta harga murah tapi gue kasih barang dengan seadanya dan mereka malah komplain. Itu malas banget, menjelek-jelekan produk kita sendiri, padahal yang salah juga bukan di kitanya. Yang kedua, customer yang fokusnya ke kualitas. Nah, customer ini juga banyak nih gue temuin. Jadi customer yang fokus kualitas ini, kalau lu ketemu dengan customer yang suka nawar-nawar harga, itu kan lama tuh dealnya. Kalau customer yang fokus kualitas itu lebih cepat dealnya, karena mereka itu lebih bertanya kepada fitur. Selain yang ditanyain fitur, mereka juga nanyain ketahanan barangnya, kekuatan barangnya. Biasanya customer yang jenis ini, mereka itu pengen beli produk yang penggunaannya bisa sampai jangka panjang. Kalau udah kayak gini, gue ganti strategi dong. Ya udah, nggak apa-apa gue naikin harganya dengan tinggi, tapi kualitas barang yang gue hasilkan itu buat dia juga dinaikkan. Jadi dengan begitu customer mendapatkan barang dengan kualitas tinggi dan gue mendapatkan uang dari customer dari produk yang udah gue jual. Jadi sebenarnya win-win solution kalau udah ketemu dengan customer kayak gini. Ini enak sih. Cuma masalahnya adalah kita nggak tahu tuh taraf kualitas yang diinginkan oleh customer tersebut. Dan persepsi dari customer dengan kita kan berbeda. Untuk menyamakannya itu juga susah. Pernah udah deal, udah connect nih, pengen barangnya ukurannya segini, fitur-fitur tambahannya apa, dan dia pengen penggunaan warna. Dia pengen barangnya itu diwarnai dengan warna begini. Lalu pas dari persepsi gue sendiri, dia pengen warna begini, kasih aja warna yang ini. Pas dicat, dikirim, kok nggak sesuai ya. Nah, customer yang fokus kualitas ini biasanya mudah untuk kecewa. Tapi gue ngakalin ya, agar customer itu nggak kecewa, kekuatan barangnya sih gue kuatin. Meskipun dari tampilan nggak begitu bagus, apalagi itu kan handmade, gue juga kejar produksi, berarti gue fokusnya di kekuatannya aja, sehingga customer itu bisa pakai dengan jangka panjang. Tapi kalau soal review sih, biasanya rata-rata mereka itu review dari segi tampilan aja. Kalau dari segi kualitasnya itu, kualitas atau ketahanan barang mereka komennya bagus. Yang ketiga adalah customer yang fokus kepada pelayanan. Jadi mereka menjadikan harga atau kualitas itu di bawah dari pelayanan. Customer kayak gini gue jarang temuin, tapi ada. Mereka itu pas ngontek mereka pengen yang fast respon. Semakin cepat lu ngerespon, semakin puas juga mereka. Dan banyak customer yang kayak gini. Gue juga sering miss kalau misalnya ada customer yang ngontak gue, sehingga pas gue udah balas chat mereka nggak balas lagi. Ada yang lagi pas waktunya mereka ngechat, gue chat balik, itu dealnya sangat cepat. Gue sebutin ini barangnya begini, fiturnya begini, harganya segini. Oke, deal. Lalu gue kirim barangnya, lalu barangnya belum sampai nih, mereka kontak lagi, gue chat lagi, balas lagi. Mereka oke. Dan ketika sampai, reviewnya itu jadi bagus. Dan mereka itu bukan review barangnya, malah mereka reviewnya ke pelayanannya. Nah, customer yang kayak gini sih cukup jarang ditemuin, bukan karena mereka jumlahnya sedikit, tapi karena mereka itu pengen fast respon. Ketika kalian nggak fast respon, udah hilang. Makanya susah. Yang keempat,
customer yang fokus kepada kebutuhannya. Biasanya customer yang jenis ini adalah customer yang bisa dibilang udah mengenal diri mereka sendiri atau punya pengetahuan yang lebih. Kalau di videonya Dunlop mereka nyebutnya ini knowledge customer. Knowledge customer ini adalah customer yang mempelajari dulu produknya. Jadi mereka itu udah gak nanya-nanya lagi. Kalau misalnya kalian ketemu customer yang sebelum yang udah gue sebutin tadi, maka masih nanya tuh, ini harganya berapa? Ini fiturnya apa aja? Ini bisa ngapain aja? Kalau knowledge customer enggak. Mereka itu langsung bilang, ini bisa custom nggak? Kira-kira kalau dipakai ini bisa nggak? Mereka langsung nyebutin mereka ini butuhnya untuk apa dan ukuran yang mereka butuhkan berapa. Mereka nggak neko-neko lagi karena memang yang mereka inginkan adalah yang itu. Lu mau nawarin yang lain nggak bakal dipeduliin. Tapi soal harga mereka juga berpikir loh. Mereka juga survei harganya begini. Apakah yang lu tawarin itu masuk atau enggak? Kan banyak tuh orang-orang yang naruh harga sembarangan pengennya untung gede ditaruh. Kalau udah harganya kemahalan dari harga pasaran itu udah pasti lepas dari customer jenis ini. Makanya gue kalau ngasih harga barang itu gila itu lama pokoknya. Ada survei dulu, lalu perhitungan lagi, lalu ada persentase marginnya. Aduh pusing deh kalau mau ngasih harga buat barang baru intinya. Nggak enaknya ketemu customer yang kayak gini itu lama ya, karena mereka itu bisa mendebatkan apa yang udah kita tawarkan. Tapi enaknya ketemu dengan customer kayak gini, kita bisa dapat feedback yang lebih baik. Misalnya pernah pas itu gue masih bingung soal pengiriman barang. Jadi barang gue udah sampai kepada customernya, dia bilang, oh barangnya sampai bagus sih, cuma emang pengirimannya lama. Gini kak, kalau misalnya mau ngirim barang sebaiknya pakai kurirnya yang kayak gini. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau ngeluarin duit lebih buat cepet, pakai kurirnya yang ini aja. Kalau misalnya lama boleh pakai yang kurir kakak, karena nggak semua orang pengen barangnya sampainya lama gitu. Oh iya ya, makasih feedbacknya. Nah customer kayak gini nih yang juga membantu bisnis untuk berkembang. Nah akhirnya sampai di akhir podcast kali ini. Kesimpulan yang bisa gue tarik dari podcast episode 23 adalah jenis customer itu banyak banget, berbeda dari segi karakteristik dan juga keunikan mereka masing-masing. Tentunya untuk menghadapi setiap customer itu juga perlu menggunakan cara yang berbeda. Nggak bisa tuh dipukul rata. Makanya jangan pernah malas berpikir dan berubah strategi ketika menghadapi customer. Jadi opsi ada di tangan kalian. Kalau menghadapi customer jangan pakai emosi, karena kalau emosi kalian bisa mengusir customer kalian. Sekian dari gua Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.